Kita musnahkan hati dan pikiran kita untuk menimba diri dalam roda Tuhan. Saya beri kesempatan untuk kita sekalian untuk kepala menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Naikkan syukur bagi Tuhan. Sejumlah firman Tuhan yang lebih baik satu hari di belakang Tuhan daripada 1000 hari di kepala. Sebagai pujian bersama teman-teman itu diri dan yang pujian yang kasih kabar. Berdiam di dalam
mengaku dosa perbuatan perkataan yang kami malas sedikit benci sedikit. Bahkan sesuatu yang baik kami tidak lakukan, berdosa di perkara ampun. Kerinduan kami juga mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan. Perkataanlah dalam ibadah kami dari awal hingga berakhir, sehingga setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sang saat yang kami mencuri kemuliaan Tuhan, terima kasih. Karena kembalikan 100% kemuliaan kami. Perkataanlah Tuhan di dalam ibadah kami dari awal hingga berakhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur dan mohon semuanya. Haleluya. Amin. Masih semangat puji Tuhan? Masih semangat puji Tuhan? Mari kita ke kiri kanan. Allah kita luar biasa. Ayo ke kiri kanan. Ya. Kalau ada tempat ya. Mari kita satu pujian yang akan bersyukurlah. Mari tepuk tangan. Ya. Dikasih dulu dulu.
Kita berdoa. Bapa, seperti pujian yang kami naikkan, bahwa kami mau menyelidiki hati kami di hadapan Tuhan. Apakah kami adalah pribadi yang setia kepada Tuhan? Malam hari ini kami mau belajar bersama dari kebenaran. Kau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran yang kami dengar bersama boleh memberkati kami, mengintrospeksi diri kami di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan, dan kehidupan kami boleh menjadi terang Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal hingga pada akhir, sehingga kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat malam, Shalom. Shalom. Apa kabar? Siapa yang mau diberkati Tuhan pada malam hari ini? Coba lambaikan tangan. Puji Tuhan. Semua kita dari depan sampai ke belakang mau diberkati Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita masuk di minggu ketiga. Di minggu ketiga kita akan terus berbicara tentang kisah Natal Yesus Kristus. Karena dalam satu bulan ini kita akan diperdengarkan berkaitan dengan Natal Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, Natal adalah suatu momen yang penuh dengan sukacita. Natal adalah suatu momen yang penuh dengan sukacita. Tetapi seringkali kebanyakan kita salah memahami makna sukacita yang sesungguhnya. Sukacita yang sesungguhnya itu seperti apa? Saudaraku, di dalam pembacaan sampai 4, di mana kita diingatkan bahwa sukacita sejati tidak hanya ditemukan dalam kenyamanan. Kita nyaman baru kita merasakan suatu sukacita, itu secara umum. Atau kita mengalami suatu kelimpahan berkat Tuhan, kita baru merasakan suatu sukacita. Atau kita merasakan kehidupan saya berkecukupan, saya tidak berkekurangan, saya dalam keadaan sehat, saya tidak mengalami problem yang begitu berat, kehidupan pribadi dan anak keluarga aman-aman saja. Itu membuat diri kita menjadi suatu sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi juga melalui tantangan dan ujian. Oke, thank you. Oke, sekali lagi berkaitan dengan sukacita, tetapi juga melalui tantangan dan ujian yang memperkuat iman kita. Hal ini malah membawa kita kepada suatu sukacita. Meskipun tantangan, pencobaan, ujian terkadang bisa membuat kita merasakan duka cita, membuat kita sulit untuk bersukacita. Tetapi ingatlah bahwa di dalam segala prosesnya Tuhan, pada saat Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ada Tuhan yang ada di dalamnya. Maka pada saat kita menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, kita bisa melewati itu, maka kita akan merasakan suatu sukacita melimpah yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dengan tema Mataku telah melihat sukacita. Mataku telah melihat sukacita. Mengajak kita merenungkan sukacita yang muncul dalam perjumpaan dengan karya Allah. Seperti yang dialami oleh Simeon ketika dia melihat Yesus di bait Allah atau di bait suci. Dia merasakan satu sukacita yang luar biasa, Bapak Ibu, sebelum dia dipanggil Tuhan dengan usia yang sudah tua. Bapak Ibu, Natal mengundang kita untuk membuka mata hati kita.
yang bisa membawa kita kepada suatu sukacita seperti apa yang dialami oleh Simeon dan anak-anak Tuhan lainnya. Di kitab Yakobus yang kita baca nanti, kita akan menemukan yang namanya pencobaan dan ujian. Kalau kita melihat di pasal pertama dan ayat-ayat selanjutnya setelah nanti kita baca pada ayat ini, itu ada tentang ujian dan pencobaan. Tuhan berkata bahwa saya tidak pernah mencobai atau aku tidak pernah mencobai, tetapi lebih kepada ujian, Bapak. Tuhan lebih kepada ujian untuk memurnikan kehidupan kita di dalam Tuhan. Apakah pada saat Tuhan mengizinkan pencobaan dan ujian itu terjadi bagi kehidupan kita, kita mau terus berpandangan kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, atau tidak? Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yakobus pertama ayat 2 dan 4. Ya, mungkin slide bisa ditampilkan. Ya, mati sebelah ya. Bapak Ibu bisa melihat di sisi kiri saya ataupun di HP masing-masing berkaitan dengan ayat firman Tuhan dalam Yakobus pertama ayat 2 sampai ke 4. Kita akan membaca bersama-sama dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di slide ini, Bapak Ibu, ada dua bagian yang digaris bawahi. Wah, ini tidak ada garis bawah ya. Jadi ada tulisan yang besar secara kapital. Ada dua bagian yang perlu kita pelajari. Yang pertama, berbagai-bagai pencobaan. Apa yang dimaksud dengan berbagai-bagai pencobaan? Lalu kata yang kedua, supaya kamu menjadi sempurna. Bapak Ibu, kata pertama mengenai dengan apa yang ditulis oleh Strong. Lalu kalau kita melihat di leksikon Yunani Trier, dia menjelaskan berkaitan dengan pirasmos lebih jelas, Bapak Ibu, bahwa pirasmos ini, Bapak Ibu, mengajak kepada kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, pada saat kita masuk kepada namanya pencobaan ataupun kepada ujian, itu akan membawa kita kepada apakah saya setia atau tidak. Ingat bahwa pencobaan itu datangnya dari iblis, sumbernya dari iblis. Tetapi ujian itu datangnya dari Allah untuk memfilter kita, untuk melihat bukti
bukti sayang kita kepada Allah atau kepercayaan kita kepada Allah. Jadi leksi konjugaliter Bapak Ibu berkaitan dengan pirasmos ini lebih menunjukkan kepada ujian atas kesetiaan kita. Lalu juga pirasmos ini untuk menunjukkan kepada integritas diri kita Bapak Ibu. Pada saat kita mengalami berbagai hal, apakah integritas kita itu akan teruji atau malah kita tidak memiliki integritas yang sesungguhnya pada saat mengalami berbagai tekanan. Nah, pirasmos ini juga berkaitan dengan kebajikan Bapak Ibu. Pada saat ada pirasmos, timbullah suatu kebajikan pada saat kita percaya kepada Tuhan. Lalu juga melalui pirasmos juga Bapak Ibu dapat meneguhkan hati kita lebih sungguh lagi, lebih mendekat lagi dengan Tuhan, lebih percaya lagi dengan Tuhan. Bukan malah semakin jauh pada saat pirasmos yang Tuhan izinkan terjadi. Baik itu godaan dari tipu daya iblis Bapak Ibu. Kita tetap dapat berdiri, tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan pirasmos atau pencobaan, saya menjadi 3 bagian. Next. Ya, di bagian pertama bahwa pencobaan atau pirasmos datang dari diri sendiri Bapak Ibu, dan ini cukup jelas. Ada 3 poin penting berkaitan dengan pirasmos atau pencobaan itu sendiri Bapak Ibu. Jadi pirasmos ini Bapak Ibu berkaitan dengan pencobaan datang dari diri sendiri. Terkadang kita tahu kebenaran, tapi kita nggak melakukan kebenaran itu, dan kita menerima konsekuensi itu sendiri Bapak Ibu. Dan itu disebut sebagai pencobaan datang dari diri sendiri. Kita sudah tahu alkohol itu nggak bagus, lalu kita konsumsi alkohol terus, sehingga organ tubuh kita menjadi rusak. Atau yang suka merokok, yang sudah kecanduan, bahkan hal-hal yang lain Bapak Ibu. Kita tahu bahwa wah ini dosa, wah ini nggak baik, tapi tetap kita lakukan. Dan ujung-ujungnya kita berkata bahwa wah ini ujian dari Tuhan nih. Izinkan saya sakit paru-paru, izinkan saya sakit liver, izinkan saya diabetes, dan lain-lain. Itu pencobaan datang dari diri sendiri. Lalu yang kedua, pencobaan datang dari orang lain. Jelas bahwa selama kita hidup di dunia ini, pencobaan itu selalu ada, sampai di mana Yesus memanggil kita untuk kembali ke kerajaan surga yang kekal. Cobaan itu banyak, dimanapun kita berada, ada cobaan-cobaan. Di rumah tangga, meskipun rumah sudah Kristen semua, ada cobaan-cobaan. Mungkin dari anak, dari istri, dan lain sebagainya, yang bisa karena Tuhan tidak pernah mencobai. Pencobaan datang dari iblis, yang dalam artian godaan yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Hal apa yang membuat Bapak Ibu Saudara itu semakin jauh dari Tuhan? Hal apa yang membuat Bapak Ibu Saudara untuk lupa akan doa? Hal apa yang membuat Bapak Ibu Saudara untuk lupa akan baca firman Tuhan, bahkan persekutuan-persekutuan yang sudah terschedule di e-bulletin? Seberapa intim kehidupan kita di dalam Tuhan Bapak Ibu? Tadi di awal pada saat saya berkata siapa yang mau diberkati Tuhan, semua angkat tangan. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Apakah kita sudah menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan atau tidak? Sehingga layaklah kita diberkati oleh Tuhan karena kita sudah melakukan bagian kita, dan Tuhan pasti akan melakukan bagiannya Tuhan. Next, firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi bukan dalam arti orang yang jatuh di dalam dosa, maka dia harus berbahagia. Tidak seperti itu. Jatuh di sini bukan dalam arti yang kita masuk kepada perbuatan dosa, lalu kita senang-senang. Tapi di
sini lebih kepada tantangan dan problematika yang kita hadapi. Banyak godaan-godaan yang bisa buat kita jatuh. Banyak godaan-godaan yang bisa membuat kita kembali lagi ke dosa yang lama. Yang padahal kita sudah kubur. Yang padahal tahun lalu mungkin kita sudah pengakuan dosa terhadap Tuhan, bahkan gembala. Tapi godaan itu terus mengintip Bapak Ibu. Pada saat kita membuka jemaat, maka iblis akan masuk semakin banyak Bapak Ibu, dan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Orang percaya itu harus menghadapi semuanya ini dengan sukacita, meskipun tidak gampang. Di Injil Matius Bapak Ibu berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Ini karena Injil. Ini karena Injil. Ayat 12 berkata, "Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Jadi sebelum kita mengalami penderitaan dikarenakan Injil dan hidup benar di dalam Tuhan, ada orang-orang yang terlebih dahulu sudah mengalaminya. Hal-hal yang jauh lebih berat. Mungkin mereka dianiaya, mereka dipukul, mereka diludahi, mereka dijauhi, bahkan ada yang dipenjara, bahkan ada juga yang dibunuh. Nah, kita ada di fase yang mana? Apakah kita sudah dijauhi, atau malah kita semakin mendekat kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi malah kita nggak jadi berkat buat mereka? Kita mau jadi pengaruh, tetapi kita malah dipengaruhi. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ayat ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit, yang berisi beberapa ajaran Yesus yang menantang kita semua. Dan dalam ayat ini Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang dianiaya demi kebenaran dan karena Yesus itu harus bersukacita. Ini karena Yesus, bukan karena yang lain. Ini orang-orang yang dianiaya karena Yesus, karena Injil, karena kebenaran, bukan hal-hal di luar daripada itu. Dikatakan harus bersukacita atas pahala besar yang mereka akan terima di surga. Karena segala sesuatu yang kita berbuat Bapak Ibu, sekecil apapun Tuhan perhitungkan Bapak Ibu. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Amal pahala kita itu dihitung Bapak Ibu. Bukan hanya sebatas saya terima Tuhan Yesus, saya menerima anugerah keselamatan, saya mati masuk surga. Tanpa berbuat baik, tanpa hidup benar di dalam Tuhan, tanpa pertobatan, tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ini bukan dalam artian saya mempercayakan bahwa ini kita menerima anugerah keselamatan karena perbuatan baik kita, tidak. Jelas Roma 2:8-9 bukan karena hasil usaha ataupun karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 5:3 dan 4 berkata, "Pencobaan membawa kepada ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan dalam Tuhan." Jadi berbagai tekanan yang Tuhan izinkan terjadi, baik itu entah pencobaan datang dari iblis, bahkan ujian yang bersumber dari Tuhan untuk memurnikan kita, itu akan membawa sesuatu kebaikan bagi kita. Membawa suatu kebaikan. Karena dikatakan pencobaan membawa kepada ketekunan. Membawa kepada ketekunan. Dan di dalam pembacaan kita, ketekunan tadi membawa kepada kematangan, suatu yang sempurna, suatu yang dewasa yang Tuhan inginkan. Tetapi di dalam Roma juga ini lebih menjelaskan bahwa pada saat kita mengalami pencobaan itu membawa kita lebih tekun, dan ketekunan menimbulkan kita tahan uji dalam berbagai hal. Orang yang tidak mengalami pencobaan, orang yang tidak mengalami ujian, dia tidak akan tahan uji. Sedikit ditegur, sedikit mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan, gak heran dia langsung tinggalkan Tuhan. Gak heran dia langsung kecewa sama hamba Tuhan. Gak heran dia langsung kecewa sama BPJ ataupun sesama anggota kelompok doa ataupun anggota tubuh Kristus yang ada di tempat ini. Bahkan juga dikatakan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan. Lalu slide selanjutnya, di dalam 1 Petrus berkata, "Bergembiralah akan hal itu,
sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Memang sulit pada saat kita masuk di dalam berbagai-bagai pencobaan untuk bersuka cita kalau kita tidak di dalam Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi kita diuji, diproses oleh Tuhan. Pada saat kita mengalami sakit lalu kita berdoa dan sembuh-sembuh, Tuhan mau melihat imanmu. Apakah pada saat hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu, kita mau pandang Tuhan? Atau pada saat kita gagal di dalam berbagai bidang apapun itu, apakah kita terus mau bisa bersyukur kepada Tuhan, terus percaya bahwa nanti juga pada saat saya gagal saya mau mencoba lagi dan Tuhan pasti akan tolong saya? Atau malah sebaliknya Bapak? Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena pengujian akan mengembangkan iman yang tabah, yang kuat, yang dewasa di dalam Tuhan dalam menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, dan persoalan hidup. Lalu kita masuk di selanjutnya di kata kedua. Kata kedua berkaitan dengan supaya kamu menjadi sempurna. Kalau kita melihat di versi Inggris NIV Bapak Ibu, dikatakan supaya kamu menjadi matang, sama seperti apa yang diungkapkan dalam Yakobus. Menjadi matang atau bahasa aslinya teleos dalam bahasa Yunani. Dan teleos ini mencerminkan pengertian Alkitabiah tentang kedewasaan yang didefinisikan sebagai hubungan yang benar dengan Allah, yang berbuatkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hati, dalam pengabdian yang sepenuhnya, ketaatan dan kemurnian. Jadi melalui proses itu Bapak Ibu, kita dimatangkan, kita dimurnikan, kita dipertajam, sehingga pada saat kita mengalami berbagai persoalan ke depannya, kita lebih bijak, kita lebih berhikmat, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Di dalam Injil Matius 22 ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Jadi totalitas kita percaya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan meragukan Tuhan di dalam segala persoalan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pencobaan membawa kepada kita untuk semakin tekun, tahan uji, dan dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Dan hal yang sama juga itu terjadi bagi kisah Natal Yesus Kristus tentang Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria, dan kita melihat berkaitan dengan Maria. Siapakah itu Maria? Next. Bapak Ibu, Maria adalah seorang wanita Yahudi, anak pertama dari Nazaret, istri Yusuf dan ibu Yesus. Kalau kita melihat di Injil Sinoptik Bapak Ibu, menyebut Maria sebagai ibu Yesus di dalam Injil Matius dan Lukas, di mana di sana menggambarkan Maria sebagai seorang perawan yang dipilih oleh Tuhan untuk mengandung Yesus melalui Roh Kudus. Setelah melahirkan Yesus di Bethlehem, ia membesarkannya di kota Nazaret di Galilea dan berada di Yerusalem saat penyalibannya dan bersama para rasul setelah kenaikannya. Meskipun kehidupan terakhirnya tidak dicatat dalam Alkitab, tetapi ada beberapa bagian penting yang dapat kita pelajari mengenai kehidupan Maria, mengenai Natal Yesus Kristus. Next. Bapak Ibu Saudara, ini kondisi pertama yang dialami oleh Maria. Kehamilan Maria jauh dari kata menyenangkan. Jauh dari kata menyenangkan. Di slide pertama,
ia harus memberitahu Yusuf bahwa ia hamil dari Roh Kudus. Ia hamil dari Roh Kudus. Suatu bagian yang tidak gampang Bapak Ibu untuk menjelaskan sesuatu hal seperti apa yang dialami oleh Maria. Ada resiko bahwa ia dapat membuat Yusuf menjadi marah dan membuatnya memikirkan untuk kepada perceraian. Karena pada saat itu Bapak Ibu status daripada Maria dan Yusuf itu baru bertunangan. Tetapi mendengar tentang Maria yang melaporkan kepada Yusuf bahwa ia mengandung, itu suatu bagian yang tidak mudah untuk diterima. Meskipun intinya dia berkata bahwa ini berasal dari Roh Kudus dan ada penguatan daripada malaikat Tuhan. Suatu bagian yang sulit untuk menghadapi itu. Bahkan tantangan-tantangan ke depan dalam proses 9 bulan itu tidak gampang. Bisa banyak hal yang terjadi oleh Maria, bahkan keluarga ini yang bertunangan. Lalu juga bisa terjadi bahwa masyarakat menjadikan Maria wanita yang suka berganti pasangan melalui gosip dari mulut ke mulut, ejekan dan lain sebagainya. Bahkan pada masa itu, di mana kalau orang yang baru bertunangan, baru bersetubuh, hamil, hukuman mereka adalah rajam, Bapak Ibu. Tetapi pada saat saya melihat referensi yang lain juga, kalau perempuan itu diperkosa, terjadi pemerkosaan, itu laki-lakinya yang dirajam, jadi perempuannya tidak. Nah, hal itu nggak gampang Bapak Ibu, di mana Maria menghadapi bagian itu dan dipercayakan oleh Tuhan. Lalu juga Bapak Ibu, dalam proses 9 bulan, sesuatu hal yang tidak gampang. Dengan alasan pada saat itu tidak ada penginapan, risiko apapun yang dapat terjadi, namun Maria siap menghadapinya. Jadi Maria ada kesiapan hati dalam menjalani maksud dan cara-cara Tuhan untuk memilih Maria mengandung bayi Yesus yang berasal dari Roh Kudus itu sendiri. Lalu kita melihat di kondisi yang kedua. Di kondisi yang kedua, di mana Maria melahirkan Yesus di tempat sederhana dan dibaringkan di palungan yang dibuat untuk hewan ternak. Bisa saja hati Maria, kepercayaan Maria dan Yusuf itu bisa saja tergoncang. Oh, Allah yang menjelma menjadi manusia yang mau lahir proses 9 bulan, lahirnya di kandang binatang. Kelihatan suatu penghinaan. Tetapi inilah rencana Allah, suatu kesederhanaan yang luar biasa. Sampai di mana kita melihat kelahiran sampai kepada penyaliban, pada hari ketiga bangkit, 40 hari nampak, menunjukkan suatu keajaiban yang luar biasa bahwa Ia adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teladan ini bukan hanya untuk zamannya Alkitab. Next. Atau zamannya Maria dan Yusuf, tetapi untuk sepanjang masa bagi kita semua yang harus menghadapi cobaan dan kesengsaraan dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Bahwa ingat, pencobaan mendatangkan ketekunan. Bukan pencobaan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, tetapi membuat kita semakin tekun dengan mengikut Tuhan. Dan ketekunan itu mendatangkan tahan uji. Kita semakin dewasa, kita semakin tajam, semakin peka terhadap dosa. Lalu juga tahan uji itu mendatangkan pengharapan, seperti Maria yang berharap kepada Tuhan dalam menjalani proses yang tidak mudah. Selanjutnya, nah Bapak Ibu Saudara, dari kisah Yusuf dan Maria, kita dapat belajar banyak hal, terutama tentang ketaatan kepada Tuhan, cinta dan kesetiaan dari dua tokoh ini yang luar biasa. Di mana di poin pertama kita melihat di selain bahwa mereka percaya kepada Tuhan, bagian yang sangat penting adalah percaya kepada Tuhan. Kalau mereka percaya kepada Tuhan, apapun pencobaan yang menggagali rencana Allah, mereka akan pasti selalu bisa menghadapi. Karena rencana Allah tidak akan pernah bisa digagali oleh pencobaan-pencobaan dunia,
oleh kuasa-kuasa kegelapan yang memakai setiap pribadi lepas pribadi. Mereka percaya kepada Tuhan. Maria percaya kepada Tuhan ketika malaikat memberitahukan bahwa dia akan hamil, dia akan mengandung. Dan bahkan juga Yusuf sekali lagi bahwa dia diteguhkan oleh Tuhan. Yang awalnya dia mau menceraikan Maria, tetapi dia diteguhkan oleh malaikat Tuhan bahwa kandungannya bersumber daripada Roh Kudus. Barulah mereka menjalani apa yang menjadi proses Tuhan dalam tantangan-tantangan yang cukup berat. Lalu yang kedua, adanya ketaatan kepada panggilan Tuhan. Mereka taat kepada panggilan Tuhan, taat kepada suara Tuhan. Maria dan Yusuf melihat bahwa melayani Tuhan dan melakukan kehendaknya itu jauh lebih penting daripada sekedar diterima secara sosial. Berbohong-bohong, wah ini anaknya siapa ini? Tidak mudah untuk menjelaskan sesuatu hal. Oh ini berasal dari Roh Kudus. Apakah orang pada masa itu mau percaya? Mungkin ada juga yang percaya 1, 2, 3 orang, tetapi solusinya mungkin banyak orang yang nggak percaya. Dan menghadapi itu nggak mudah. Tetapi Tuhan selalu memberi hikmat. Jadi mereka percaya kepada Tuhan, lalu juga mereka taat kepada panggilan Tuhan. Lalu juga ketiga, kita dapat belajar cinta yang sempurna. Cinta yang sempurna dapat menghilangkan ketakutan. Jadi jangan biarkan rasa takut itu menguasai pernikahan. Cinta yang sempurna kepada Allah dan cinta yang sempurna kepada pasangan. Sehingga kondisi yang tidak mengenakan itu dia tetap setia kepada Tuhan. Dan hal yang sama juga Bapak Ibu dalam rumah tangga yang sudah menikah. Tetaplah cinta kita kepada Tuhan, cinta yang sempurna total kepada Tuhan. Bahkan juga kepada pasangan. Amin. Puji Tuhan. Dan yang keempat, kasih dan kesetiaan teruji melalui pencobaan, bahkan ujian yang datang dari Tuhan. Kasih dan kesetiaan Maria sebagai istri menjadi inspirasi dan pedoman bagi para ibu-ibu Kristen, orang-orang percaya, terinspirasi. Bahkan terhadap Yusuf sebagai suami atau sebagai pasangan, menjaga kekudusan hidup karena status mereka masih bertunangan. Lalu yang terakhir, mencari jalan keluar bersama. Enggak lo lah, ini kamu lah yang tanggung karena kamu yang mengandung. Saya balik kepada bapak saya. Tidak seperti itu. Kamu jalani aja 9 bulan. Saya takut nanti saya dirajam, saya di ini segala macam konsekuensi dan resiko yang bisa merenggut nyawa mereka atau nyawa Yusuf. Tetapi mereka mencari jalan keluar bersama. Maria dan Yusuf melakukan perjalanan ke Bethlehem bersama, saling melindungi, berbagi beban dan saling mendukung. Ini bagian yang penting Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Bagian yang penting yang bisa kita pelajari tentang tokoh ini yang luar biasa. Nah, saat ini Bapak Ibu, cobaan dan tantangan apa yang kita hadapi? Mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Berbagai tekanan apapun yang kita alami, mari kita bersandar kepada Tuhan. Percaya seperti Maria dan Yusuf yang mengalami beban yang begitu berat, tetapi mereka tetap bisa bersuka cita karena ada Tuhan di dalam hidup mereka. Dan hal yang sama juga akan terjadi bagi kehidupan kita. Mungkin saat-saat ini kita mengalami berbagai tekanan, sakit penyakit gak sembuh-sembuh. Ataupun kita mengalami krisis keuangan. Atau keluarga kita, anak kita, saudara kita. Yang karakteristiknya gak berubah-ubah, nakal, dan lain-lainnya. Bahkan pergumulan-pergumulan yang lain yang kita gumuli, apa yang mau saya lakukan Tuhan? Mari kita belajar dari Maria dan Yusuf yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga kehidupan mereka dipimpin oleh Tuhan. Slide selanjutnya terakhir. Di musim penantian ini, marilah kita menunjukkan ketekunan yang sama yang ditunjukkan Maria kepada kita. Marilah kita dengan sukacita menerima cobaan, mengetahui bahwa hal tersebut sedang memurnikan kita menjadi orang-orang yang mengikuti jalannya Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, taat kepada panggilan Tuhan,
memiliki cinta yang sempurna kepada pasangan dan kepada Tuhan, kasih dan kesetiaan, serta mencari jalan keluar bersama dengan Tuhan, bahkan dengan pasangan. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang empunya firman, memberkati hati pikiran pada saat kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dari awal hingga pada berakhir. Bila firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, kami dapat belajar dari Maria dan Yusuf yang luar biasa yang percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan mempercayakan segala sesuatu yang tidak mudah untuk mereka hadapi dan mereka jalani. Dan hal yang sama juga Tuhan, apapun tantangan pencobaan yang kami alami Tuhan, kami yakin percaya Maria bisa menghadapi bersama dengan Yusuf karena mereka hidup dalam Tuhan. Bahkan hal yang sama juga Tuhan terjadi bagi kehidupan kami. Kami bisa menghadapi segala problema kehidupan yang kami hadapi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kami lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi. Beri kami semangat, beri kami sukacita yang bersumber daripadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Berbahagialah kita yang mengaminkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Dan kantong persembahan akan dijalankan di antara kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian yang mengatakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Katakan kecaplah, kecaplah, betapa baiknya Tuhan itu. Kasih setia Tuhan, kasih, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Allah yang mengasihiku, Dia Allah yang memeliharaku selamanya. Untuk doa persembahan kami mohon dengan kasih Bapak Nur.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami berterima kasih untuk pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Bahkan kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bahkan kami bersyukur di tengah-tengah ibadah ini kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Engkau yang terus berkarya melalui setiap pemberian kami boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati pengurus yang mengelolanya dan Tuhan yang terus menolong memberikan hikmat supaya semuanya boleh berjalan dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita gereja yang akan disampaikan oleh sekretaris jemaat. Salam, selamat berbakti dan beribadah pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang boleh menghadiri ibadah raya ketiga kita di malam hari ini. Mulai dengan mati lampu tadi, puji Tuhan, listrik sudah normal kembali. Dan tetap ya, live streaming YouTube jalannya. Puji Tuhan kepada saudara di rumah atau dimanapun berada masih sempat siaran langsung dari Siloam bagi saudara. Dan saudara di sana juga diberkati Tuhan, puji Tuhan. Dan pelayanan yang diambil di mimbar ya, di Jerry dan tim musik. Ada anak-anak kecil tadi ya, nah, siap-siap anak besar dalam pelayanan. Nah jadi ya ada yang kecil-kecil, pra remaja sekolah minggu atau apa mereka. Terpujilah Tuhan ya, nanti yang besar-besar tampil yang akan datang. Dan pengkhotbah, pendoa, para pengurus yang membantu, operator di belakang, pengaturan di semua melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Baik minggu ketiga bulan Desember ya, berbagai ibadah, perayaan Natal dari unit-unit pelayanan Gereja Siloam sudah terlaksana dalam minggu berjalan. Ini ada nih Youth Jams, masih ada topik tema di atas. Om belum memantau Ketua Pemuda berapa kehadiran tadi malam dalam ibadah raya di Youth Jam. Karena Om pernah minggu lalu sudah pesan, hadirilah ibadah-ibadah di Youth Jam tadi malam gitu. Nanti dilapor ke badan pengurus, kita akan melihat data-datanya. Karena ya silakan anak-anak muda hadirilah ibadah-ibadah yang dilaksanakan di Jemaat Siloam. Semua kita di malam hari di gereja-gereja yang memberi kehidupan. Maraton untuk pengumuman mulai siang sore sudah melaksanakan rapat kerja jemaat tahunan yang kedua. Ya, baik mengevaluasi dan menyusun program. Dan setelah ibadah break ini sesi ini sambung lagi nanti sampai tengah malam. Nah itu untuk diketahui dan didoakannya untuk rapat akhir tahunan. Dan kemudian dalam laporan kita sampaikan kelihatannya orang-orang muda ini libur. Ada yang libur, ada yang datang pulang. Anak-anak mereka tarakan kembali dari kuliah. Mungkin anak-anak kuliah yang dari sini balik ke kampung. Hati-hati dalam perjalanan, Tuhan akan menyertai ya anak-anak yang kembali ke kampung. Data kita, Pak Sekretaris mau sampaikan bahwa ada kemajuan yang signifikan terkait dengan ibadah malam. Bahwa data kita, data gereja ini dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa jumlah kehadiran pada malam hari ibadah 3 ini kurang lebih sama dengan ibadah kedua di pagi hari. Ya, nah oleh sebab itu dari mimbar ini Om ini menyampaikan bahwa
Pelayanan-pelayanan temporer ke depan akan kita kemas. Oleh sebab itu ajaklah siapapun relasi saudara, siapapun teman-teman saudari di sudut-sudut kota ini datang. Di ibadah malam lah khususnya. Nah demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya rindu membacakan satu firman Tuhan. Di satu kesempatan Raja Daud di dalam Mazmurnya yang di 139 mengatakan demikian. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu jika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Sungguh firman Tuhan ini secara pribadi sangat menghibur saya karena kejadian kita setiap pribadi bukan main-main. Tuhan sudah melihat kita jauh sebelum menjadi anak. Sungguh itu kerinduan kita juga mengenal pribadi Allah sendiri, hal yang begitu luar biasa dahsyat dalam kehidupan kita semua. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian mengatakan mengenalmu. Sehingga kita pulang dari tempat ini tidak ada yang sia-sia. Kita mengerti setiap pribadi adalah berharga di matanya. Setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini jauh sebelum kita berada di kandungan ibu kita, Tuhan Yesus sudah melihat kita. Dan ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Yes Lord. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru. Lebih dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita nyanyikan pujian dan sikap doa kita. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, sungguh kami terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan semua karya tangan-Mu Tuhan. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Sungguh itulah karya-Mu, Kau beri
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami kepadamu. Oleh karena Tuhanlah, ibadah kami boleh berjalan baik dan lancar. Kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ibadah kami menyenangkan hatimu. Dan jemaat Tuhan yang hadir juga diberkati dalam iman dan kerohanian kami. Kami semua mendapatkan komitmen yang baru untuk hidup, melakukan semua kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Mampukan kami untuk menjadikannya nyata dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu juga dalam aktivitas sepekan. Kiranya Roh Kudus yang jaga dan lindungi. Jika ada yang akan menempuh perjalanan keluar kota, kami juga mohon berkat Tuhan, perlindungan Roh Kudus dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Berkati jemaat Tuhan dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing malam hari ini. Jauhkan dari kecelakaan agar tiba di rumah dengan selamat. Jemaat Tuhan pulanglah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta tuntunan Roh Kudus, dinyatakan dalam kehidupanmu mulai saat ini sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya melantik kita saleh-salehnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal itu. Haleluya. Amin. Puji segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Sekali lagi, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Masuk dalam saat teduh, berterima kasih, bersyukur penyertaan Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.